China dan Rusia kini berada di tengah pusaran konflik ekonomi yang dipicu oleh kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Sementara AS mengenakan tarif tinggi pada produk-produk China, Rusia justru terisolasi akibat serangkaian sanksi internasional. Namun yang mengejutkan adalah bagaimana kedua negara ini tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Berbeda dengan negara-negara lain yang terhimpit oleh tekanan tersebut, China dan Rusia tetap bertahan dan tidak goyah menghadapi pertempuran ekonomi yang digulirkan oleh Amerika. Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi perebutan pengaruh ini sekarang? Perang perebutan kekuasaan global semakin terbuka dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump memulai serangan ekonomi besar-besaran untuk mengukuhkan dominasi mereka. Serangan pertama dimulai dengan tarif impor 34% terhadap produk China. Tindakan ini segera ditanggapi oleh China yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemerasan. China memilih untuk tidak tunduk dan langsung membalas dengan tarif yang setara. Angka 34% meskipun terkesan tinggi, sebenarnya masih dalam batas yang bisa diterima dalam perdagangan internasional, karena umumnya tarif antar negara berkisar antara 5 hingga 10%. Namun, ketika tarif melampaui ambang batas tersebut, dampaknya sudah pasti mengguncang perekonomian kedua negara. Menanggapi serang balik China, Amerika dengan karakter Donald Trump yang meledak-ledak, memutuskan untuk meningkatkan tarif mereka secara bertahap hingga mencapai 125%, bahkan bisa naik hingga 145%. Tindakan ini jelas membuat produk China kesulitan bersaing di pasar Amerika. China menghadapi kondisi ini, memilih untuk bertahan dengan meningkatkan tarif impor mereka, sehingga produk-produk Amerika juga terasingkan dari pasar mereka. Akibat kebijakan tarif yang saling dibalas ini, kedua negara adidaya ini kini berada dalam bahaya besar bagi ekonomi mereka. Amerika Serikat yang bergantung pada pasokan mineral langka dari China untuk mengembangkan teknologi canggih, kini tak bisa lagi mengakses sumber daya tersebut. Sementara itu, China juga merasakan dampak berat karena kehilangan akses ke pasar terbesar mereka, Amerika Serikat, dan menghadapi kerugian besar dalam perdagangan serta akses ke mata uang yang kuat. Perang dagang ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi kedua negara, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian global. Perang dagang yang tengah berlangsung ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa dampak langsung yang dirasakan oleh negara-negara terlibat, khususnya Amerika Serikat dan China? Mari kita mulai dengan melihat dampaknya di Amerika Serikat. Konflik tarif yang memicu penghentian perdagangan dengan beberapa negara, termasuk China, membuat posisi ekonomi Amerika Serikat menjadi cukup tertekan. Para ahli ekonomi memprediksi bahwa biaya hidup di Amerika Serikat bisa naik hingga 6% lebih mahal. Profesor Justin Wolfers dari Universitas Michigan menjelaskan bahwa dengan kenaikan ini, biaya hidup rumah tangga bisa bertambah sekitar $5.000 Amerika, yang setara dengan 83,6 juta rupiah per tahun. Artinya setiap bulan keluarga di Amerika Serikat diperkirakan akan menanggung biaya tambahan sekitar 7 juta rupiah hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Lalu bagaimana dengan China? Meskipun kita belum bisa mematok angka pasti terkait kenaikan biaya hidup di China akibat perang dagang ini, dampak ekonominya cukup terlihat. Perekonomian China yang sangat bergantung pada ekspor komoditas pasti terhambat. Pemberhentian perdagangan dengan Amerika Serikat mempengaruhi sekitar 14% dari total pasar impor AS yang selama ini menjadi tempat utama bagi produk-produk China. Dampak ini tentu saja menambah beban ekonomi bagi China yang harus mencari pasar baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam siklus ekonomi mereka. Tidak lengkap rasanya jika kita membahas dampak ekonomi perang dagang antara dua kekuatan besar ini tanpa melihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi Indonesia. Bagi Indonesia, perang dagang ini telah memberikan dampak langsung pada pasar keuangan domestik yang mengalami penurunan. Selain itu, dampak dari perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat dan China diprediksi akan menurunkan permintaan barang dari China. Ini berarti produk mentah Indonesia yang biasanya diekspor ke China menjadi semakin sulit untuk dipasarkan. Tak hanya itu, jika kondisi ini terus berlanjut, kita juga akan melihat penurunan dalam penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke Indonesia, mengingat ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat.
Dalam persaingan ekonomi global ini, China terlihat memiliki keunggulan dan strategi yang lebih matang dibandingkan Amerika Serikat. Memanfaatkan situasi tersebut untuk mengubah kelemahannya menjadi kekuatan. Salah satunya ketika perang tarif ini mulai berlangsung, nilai mata uang China, Yuan, melemah. Alih-alih berusaha menguatkan mata uangnya, China justru membiarkan Yuan melemah dengan tujuan menjadikan komoditas ekspor mereka lebih terjangkau di pasar internasional. Ini adalah langkah strategis yang sangat cerdik, karena meskipun terkena tarif tinggi, China tetap bisa menjaga daya saing produknya di pasar global. Keuntungan lainnya yang dimiliki China adalah sistem pemerintahannya yang sangat terpusat di bawah partai komunis. Ini memungkinkan negara tersebut untuk membuat keputusan cepat yang mendukung kestabilan ekonominya. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan China justru memanfaatkan situasi ini untuk mengakuisisi saham di pasar internasional. Sementara bursa saham Amerika seperti Wall Street terguncang akibat perang tarif. Dengan cara ini, meski Amerika Serikat dilanda ketidakpastian, China mampu bertahan dan menjaga stabilitas pasar. Tak hanya itu, China juga memiliki hubungan kuat dengan negara-negara di Global South yang menjadi pasar alternatif saat akses ke pasar Amerika semakin terbatas. Ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan besar, China mampu mengatur strateginya untuk tetap bertahan dan berkembang dalam perang ekonomi yang sedang berlangsung. Di tengah perang dagang yang terus bergulir, China tak hanya mengalihkan pasar ekspor ke negara-negara alternatif, tetapi juga secara aktif memperkuat konsumsi domestik agar ekonomi mereka tetap berjalan stabil. Sementara itu, dalam hal diplomasi, China memainkan langkah yang sangat strategis dengan membawa kasus kebijakan tarif Amerika Serikat ke hadapan World Trade Organization (WTO). Ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk memposisikan diri sebagai pihak yang dapat mengatasi tantangan global. Meskipun kita tahu bahwa dalam perang dagang tak ada pihak yang benar-benar menang, kita tidak bisa menutup mata terhadap sikap adaptif dan responsif China. Negara ini telah menunjukkan bahwa meskipun berada di bawah tekanan besar, mereka mampu bertindak cerdas dan fleksibel. Ini menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain untuk tidak mudah menyerah, meskipun dihadapkan pada dominasi negara besar. Di sisi lain, Rusia juga menghadapi situasi yang rumit, namun ada keuntungan yang dapat mereka ambil dari lonjakan harga komoditas global, terutama dalam sektor energi dan pangan. Sebagai salah satu negara pengekspor minyak, gas, dan gandum terbesar di dunia, Rusia mendapatkan keuntungan signifikan dari harga yang terus merangkak naik. Namun, meskipun ada peningkatan ini, sanksi internasional dan pembatasan akses global yang diterapkan oleh negara-negara barat, terutama yang dipicu oleh kebijakan Trump, masih menjadi hambatan besar bagi Rusia. Pembatasan perbankan, pemutusan rantai pasok teknologi, serta embargo ekonomi membuat Rusia kesulitan memaksimalkan potensi tersebut. Pasar ekspor mereka semakin terbatas dan mereka terpaksa beralih ke mitra-mitra yang masih dapat dijangkau seperti China dan India. Seiring dengan tekanan yang datang dari Amerika Serikat, Rusia dan China telah membangun hubungan yang lebih erat dalam beberapa dekade terakhir. Dan ini kini terbukti sangat penting dalam konteks perang dagang yang sedang berlangsung. Dengan ikatan yang lebih kuat, kedua negara ini bergabung dalam aliansi yang disebut BRICS, yang menjadi fondasi bagi mereka untuk saling mendukung dalam melawan dominasi global Amerika Serikat. Dengan aliansi solid ini, Rusia dan China tampaknya tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat posisi mereka di panggung global. Untuk mengurangi ketergantungan dunia pada dolar Amerika Serikat, Rusia dan China dalam aliansi BRICS meluncurkan sistem pembayaran alternatif BRICS Pay. Tujuan utamanya adalah mengurangi dominasi dolar di pasar global yang bisa melemahkan nilai tukar mata uang Amerika Serikat. Inisiatif ini berusaha melawan kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan memperkenalkan sistem baru yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi global. Langkah ini memberi China dan dukungan Rusia kekuatan untuk bertahan dalam perang dagang. Sistem ini berpotensi memperburuk posisi Amerika Serikat yang bergantung pada perannya dalam sistem finansial global. Melihat dinamika yang berkembang, dapat diprediksi bahwa jika China dan aliansi BRICS mendominasi perang dagang ini, akan terjadi pergeseran besar dalam tatanan ekonomi global. AS yang sama ini menjadi hegemon dunia bisa kehilangan posisinya, dan perang dagang ini berpotensi mengubah peta kekuatan ekonomi dunia. Masa depan ekonomi global mungkin akan dibentuk oleh kekuatan baru yang lebih terdesentralisasi, dengan lebih banyak negara merangkul alternatif selain dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional.
Perkembangan ini mungkin akan mentransformasi cara dunia berbisnis dan bertransaksi.